Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ali Munza dari Mata Pelajaran IPS di MTSN 4 Gunung Jombang. Pada malam hari ini kami bertemu dengan Bapak Wali Kota Pasuruan, Bapak DRS Saifullah Yusuf. Kami ingin mengetahui tentang moderasi beragama secara umum tentunya dalam meningkatkan rasa persaudaraan antar warga negara untuk menciptakan kedamaian, ketenangan, dan kenyamanan masyarakat. Monggo Bapak. Jadi dalam 20 tahun terakhir ini ada semacam kekerasan terjadi di berbagai belahan dunia karena dilatar belakangi oleh ajaran agama. Memang tidak selamanya kekerasan itu dilatar belakangi oleh agama, ada juga oleh suku, kelompok, dan lain sebagainya. Tetapi yang paling menonjol adalah kekerasan yang dilatar belakangi oleh agama. Ini sebenarnya cukup memprihatinkan karena beragama itu pada dasarnya adalah menyebarkan kasih sayang, menyelamatkan diri sendiri, keluarga, dan orang lain dalam rangka memperoleh kebahagiaan yang seimbang, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Keseimbangan di dalam beragama itu penting sekali. Khususnya yang beragama Islam selalu diminta untuk bisa menjaga keseimbangan dunia, keseimbangan akhirat. Banyak riwayat-riwayat yang menceritakan bagaimana Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita ini untuk bisa memikirkan dunia, juga memikirkan akhirat. Dulu banyak sahabat yang sering kadang-kadang dalam tanda kutip sombong menceritakan ibadahnya kepada Rasulullah SAW sampai melupakan istri, melupakan anak, bahkan ada yang tidak menikah. Ditegur oleh Rasulullah. Maka ibadah yang baik itu adalah ibadah yang seimbang. Nah, dalam rangka moderasi beragama yang sekarang menjadi isu penting di hampir seluruh dunia, Indonesia juga mengalami yang sama. Kita tahu ada beberapa kejadian yang cukup membuat kita miris, bom Bali misalnya, atau kekerasan-kekerasan lain. Nah, moderasi beragama itu memang mengandung pengertian agar kita bisa memahami benar-benar ilmu agama dengan baik dan menerapkannya dengan baik pula. Ada beberapa indikator dalam melihat orang itu moderat dalam beragama. Pertama, sebagai orang yang hidup di Indonesia memiliki rasa kebangsaan Indonesia. Kita ini lahir di Indonesia sebagai bangsa Indonesia yang tidak dilarang untuk menjalankan syariat Islam. Kita boleh sholat, kita boleh zakat, kita boleh menjalankan perintah Allah di sini. Tapi juga sekaligus memahami bahwa ada tetangga, ada saudara-saudara, sahabat-sahabat kita yang beragama atau berkeyakinan lain. Kemudian yang kedua juga punya toleransi, punya sikap yang memahami bahwa ada orang lain yang menjalankan agamanya. Itu penting. Kita toleransi, bukan berarti kita lemah dalam beragama, tapi kita ini bagian dari menjalankan perintah Allah. Itu adalah kita punya rasa toleransi, keterbukaan, dan memberikan kesempatan orang lain untuk menjalankan ibadahnya. Agama kita, agama mereka adalah agama mereka. Nah, yang ketiga, kita tidak memiliki sikap yang apalagi menjurus kepada kekerasan. Itu apalagi sampai radikal, itu harus dihindari. Dan juga berikutnya yang kita juga perlu terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita ini, kita bisa saling membantu, saling menolong, ya saling katakanlah bisa melakukan kolaborasi dalam rangka melahirkan prestasi. Itu saya kira beberapa indikator, dan strateginya satu, moderasi beragama harus memang lewat lembaga pendidikan, dijadikan bagian dari kurikulum di sekolah-sekolah, di madrasah-madrasah. Tetapi
yang memberikan pelajaran itu adalah kalau di madrasah ya harus tokoh-tokoh Islam, ya, supaya paham, supaya tidak salah dalam menjelaskan bagaimana moderasi beragama di lingkungan madrasah-madrasah. Kemudian yang kedua, mengajak tokoh-tokoh, yai-yai, ulama, habaib, dan juga para pemuka agama lain, pendeta, segala macam, untuk diajak duduk bersama, diskusi. Kalau di pemerintahan itu ada FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Nah, insya Allah kalau dua strategi ini jalan, maka insya Allah nanti akan lahir masyarakat yang saling mengerti, saling memahami. Nah, jadi ini penting, saya senang sekali ini Bu Guru kita ya punya semangat ya untuk mengembangkan moderasi beragama dengan mendengarkan masukan dari berbagai pihak. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan mungkin dalam bentuk penulisan buku ya, atau juga karya-karya inovatif lain supaya masyarakat makin memahami bahwa kita penting untuk hidup bersama dengan harmoni. Saya kira itu singkat, padat, mudah-mudahan bisa dimengerti. Jadi moderasi agama pada dasarnya adalah suatu kebutuhan dan bukan berarti kita lemah iman, tapi justru moderasi agama ini dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wali Kota Pasuruan yang telah menjelaskan secara detail tentang moderasi beragama. Kita sepakat bahwa moderasi beragama sudah sepatutnya kita terapkan sesuai dengan posisi kita masing-masing sehingga terwujud cita-cita bangsa negara yang sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih kepada Bapak Wali Kota. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.